Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'du. Jazakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah ta'lim Masjid Qaryah Thayyibah yang Allah muliakan, dan yang ikut menyaksikan melalui live streaming barangkali yang Allah muliakan pula. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, sambil kita menanti waktu salat kita mengisinya dengan mengaji dan mengkaji. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini menanti waktu salat sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang duduk untuk menunggu waktu salat, ya, dia tidak duduk karena menunggu waktu salat, ya, ini kita menunggu waktu salat isya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah catat pula selama kita duduk itu mendapatkan pahala salat. Mari kita ikhlaskan niat kita luruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini jauh lebih banyak dari apa yang kita perkirakan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, izinkan mohon maaf malam ini seharusnya Ustaz Rahmat ya ngisi babnya, bab tentang fikih salat. Tadi saya dikonfirmasi sama Ustaz Al Imron, saya gimana isi apa nih? Bebas Ustaz. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin membahas salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mudah-mudahan kaitannya dengan bab salat adalah kita melihat dari secara umum para jamaah. Kalau fikih itu adalah membahas tentang kaifiyat, membahas secara teknis bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang kita butuhkan pula selain teknis dalam beribadah, yaitu adalah ruhnya, yaitu semangatnya. Bahwa kalau kita lihat kondisi umat Islam secara umum saat ini terhadap kebaikan secara umum, ya, termasuk diantaranya adalah salat, bagaimana apakah mereka bersegera, bersemangat, ya, menikmati dalam melaksanakan ibadah salat, ataukah mereka banyak yang merasakan malas, banyak yang merasakan berat, banyak yang merasakan jenuh, ya, jenuh dan lain sebagainya. Secara umum para jamaah, mungkin kalau di sini bagaimana kondisinya Pak? Semangat nggak orang-orang pada salat berjamaah? Alhamdulillah. Tapi ada di sebuah masjid, sebuah musola yang ada di perkampungan padat penduduk, ternyata miris karena di waktu zuhur, wabil khusus ya di waktu asar, itu saat sholat zuhur, sholat asar tidak ada, ya, jamaahnya, padahal itu perkampungan padat penduduk, ya, padahal notabene-nya adalah KTP-nya muslim. Tapi kenapa untuk ibadah ini mereka bermalas-malasan para jamaah? Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab namanya at-tanafus fil umuril akhirah. At-tanafus fi umuril akhirah, yaitu berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan yang terkait dengan kehidupan akhirat. Jadi para jamaah, kalau kita lihat dari judulnya saja, di sana ada penekanan, yaitu at-tanafus, berlomba-lomba. Seharusnya dalam kebaikan itu adalah yang dimunculkan adalah semangat berlomba-lomba.
ya, untuk menjadi yang terbaik. Tapi di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala disebutkan fi umuril akhirah, yaitu berlombanya dalam urusan akhirat. Sementara para jamaah, kalau kita lihat secara umum hari ini orang banyak yang berlomba-lomba urusan apa para jamaah? Yang mau pemilu berarti berlomba-lomba urusan apa? Ya, masalah caleg mencalek, cawapres mencawapres, ya. Seakan-akan kita melihat secara pandangan umum ini adalah berlomba-lomba dalam urusan dunia. Tetapi dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi menegaskan untuk berlomba dalam urusan akhirat itu harus bersegera, harus berlomba-lomba para jemaah. Nah, maka pertanyaannya adalah para jemaah, kalau ada orang yang berlambat-lambat, tidak bersemangat dalam mengejar urusan akhirat, berarti kadar imannya kepada akhirat itu adalah lemah, ya. Mengingat kematian, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat akhiratnya itu adalah lemah. Nah, kebalikannya, siapa yang melihat seolah-olah surga itu ada di depan matanya, ya, maka dia akan bersemangat dalam mengejar akhirat tersebut. Nah, ini para jemaah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan dalam bab ini satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini ayatnya sudah akrab dengan kita karena juz 30, juz amma. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa artinya para jemaah? Wa fi dzalik. Beliau Al-Imam An-Nawawi mencantumkan sepotong atau sebagian dari ayat, padahal ada awal ayatnya yang tidak dicantumkan. Ya, beliau mulai dengan wa fi zalik. Padahal awal ayatnya apa para jemaah? Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat itu awalnya adalah membicarakan tentang khitam. Khitamuhu misk. Khitam itu artinya adalah, khotam itu artinya penutup atau cincin. Khitam, ya ini maksudnya adalah segel para jemaah. Segelnya itu miskun. Miskun itu misik, itu adalah minyak wangi. Sedang bicara apa ini? Kok tiba-tiba awal ayat berbicara tentang segel? Ternyata awal ayatnya itu berbicara tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada ahli surga, bahwa salah satunya mereka akan diberikan minum yusqauna mir rahiqim makhtum, bahwa mereka akan diberi minum dari rahiqim makhtum, dari sebuah minuman arak yang masih disegel, makhtum. Dan segelnya itu adalah misik. Segelnya itu adalah minyak wangi, harum. Nah, agak sedikit unik nih para jamaah, ngapain sampai menjelaskan sedetail itu? Ayat Al-Quran menceritakan tentang nikmat surga, tapi segelnya yang diungkap. Habis itu Allah memerintahkan wa fi zalik, dan dalam mengejar itu, yaitu nikmat surga tersebut, Allah memerintahkan falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya berlomba-lomba. Al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba-lomba. Nah, ini para jamaah, kalau ayatnya kita baca sepintas, kalau ayatnya kita baca hanya selintas, boleh jadi bacaan ayat kita itu tidak akan menggerakkan kita untuk mengamalkan ayat tersebut. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk apa para jemaah? Memerintahkan kita untuk berlomba. Maka kalau kita lihat kondisi secara umum tadi, kaum mukminin banyak yang lemah dalam beribadah, sholat suka terlambat, kadang-kadang tidak 5 waktu, ya. Ada sebagian orang yang merasa berat, mobil khusus sholat subuh, maka hendaknya dia renungkan ayat ini. Allah memerintahkan suruh berlomba-lomba. Nah, kalau kita renungkan lebih dalam lagi makna ayat ini para jamaah, apa tertariknya kita Pak tentang minuman yang diceritakan? Minuman orang surga itu adalah arak yang segelnya itu adalah dari misik. Adakah satu nilai yang mengesankan dalam hati kita
lalu kemudian kita tertarik terhadap nikmat tersebut. Ya mungkin sebagian kita, oh saya nggak pernah minum arak Ustaz, nggak pengen minum arak karena di dunia adalah diharamkan. Tapi bagi orang yang mengenal arak, yang sudah mencoba ya sampai kecanduan, maka itu minuman yang paling nikmat buat dia barangkali di dunia ini ya. Tapi buat kita yang belum mencobanya, cukuplah kita merenungkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyajikan ayat ini. Khitamuhu misk. Sebuah minuman yang diceritakan adalah bersegel, dan segelnya itu adalah minyak wangi. Maka makna yang terkesan terlebih dahulu di benak kita adalah bahwa minuman ini adalah minuman berkelas kalau bahasa kitanya. Minuman ini adalah minuman yang mahal, terjaga. Karena apa? Masih disegel, dan segelnya bukan sembarangan. Karena segel juga zaman sekarang bisa dibuat para jemaah, bisa dipalsukan. Tapi ini misik, ya. Segelnya itu adalah minyak wangi. Maka secara mafhumnya adalah kalau segelnya aja terbuat dari minyak wangi, bagaimana dengan isinya? Bahwa minuman itu tersegel berarti terjamin isinya di dalamnya. Tidak akan disegel sesuatu dengan sesuatu segel yang mahal, yang istimewa, melainkan sesuatu minuman yang isinya istimewa. Maka ini pesan yang harus kita tangkap para jemaah. Bahwa kalau minumannya ada seperti itu, bagaimana dengan makanannya? Bagaimana dengan yang lainnya, nikmat-nikmat yang lainnya? Maka ada pesan dari Allah, wa fi dzalika, kalau mau mendapatkan nikmat tersebut, maka syaratnya apa? Falyatanafasil mutanafisun. Yaitu hendaknya berlomba-lomba orang-orang yang berlomba. Ya, yang pertama para jemaah yang menarik di sini untuk kita garis bawahi adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksinya adalah falyatanafas. Bahasa yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini adalah at-tanafus, yaitu berlomba-lomba. Berlomba-lomba yang seperti apa para jemaah? Bisakah kita mengurai makna berlomba-lomba itu? Kita pahami sehingga maknanya jelas dan kemudian kita bisa mengamalkannya para jemaah. Kita pernah mendengar juga di dalam ayat ya, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan banyak kalimat istilah atau diksi ya untuk berlomba-lomba. Ya, di antaranya Allah menggunakan kalimat fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada lagi apa para jemaah? Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah untuk mendapatkan apa? Maghfirah, ampunan. Ya, wa jannah, dan untuk mengejar surga. Yang pertama tadi berlomba-lomba al-musabaqah, fastabiqul khairat. Yang kedua adalah al-musara'ah, wasari'u, kalau mau mengejar ampunan, mau mengejar surga harus cepetan ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW ada kalimat juga yang senada, semakna, yang menunjukkan untuk bersegera, yaitu al-mubadarah ya. Dalam hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, badiru, Nabi memberitakan bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Nah ini ada banyak bahasa para jemaah, ada 4 kalau kita kumpulkan ya. Ada fastabiqul khairat, ada wasari'u ila maghfirah, suruh berlomba, suruh bersegera, wa badiru bil a'mal. Bahasa kitanya, bahasa Arab saking kayanya para jemaah, kalau kita mau terjemahin ke bahasa Indonesia apaan kira-kira itu ya? Bersegera, berlomba-lomba. Apa lagi para jemaah? Bahasa kita yang menunjukkan suruh buru-buru ya, cepetan. Apa lagi? Nah, apa masing-masing makna tersebut diungkapkan dengan berbeda-beda, tentu memiliki penekanan makna yang berbeda-beda. Dan ini yang menarik para jemaah, ketika kita memahami kandungan maknanya, maka tergambar apa yang harus kita lakukan untuk melakukan amal, mengamalkan ayat tersebut. Ternyata para jemaah, kalau kita urutkan bahwa sikap kita orang yang beriman dalam hal kebaikan tidak ada yang yang sifatnya santai para jemaah. Tapi sifatnya adalah bersemangat semuanya. Kalimat yang pertama adalah wasari'u.
Yang kalau kita buat apa namanya derajat ya, urutan. Yang paling minim itu adalah segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera. Bersegeranya apa para jemaah? Bersegeranya adalah dalam tafsirnya itu sebelum datang kematian. Jadi kita sedang berpacu para jemaah. Mana yang lebih dulu sampai ke dalam garis finishnya? Apakah amal soleh kita dapat ampunan duluan, ataukah kematian yang mendahului kita? Maka karena kematian dirahasiakan waktunya kapan? Sebelum datang kematian, sekarang juga bersegera melakukan amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Nah ini penekanannya adalah yang pertama bersegera. Kemudian yang kedua para jemaah, yang kedua adalah al-musabaqah. Apa bedanya antara bersegera dengan berlomba? Ada yang tahu para jemaah? Bedanya bersegera dengan berlomba. Kalau kita gunain kalimat ini, cepetan, segera, cepetan, buruan, itu kan sama ya di bahasa kitanya. Ada? Kalau berlomba ada kompetitornya. Kalau segera boleh jadi nggak ada kompetitornya. Tapi kalau berlomba ada musuhnya, ya, dan ada targetnya untuk menjadi the best, untuk menjadi pemenang kalau lomba itu. Maka lebih cepat mana para jemaah? Segera atau berlomba? Berlomba. Bagaimana itu? Ya, kita saat ini berhadir berapa 100 orang umpamanya masuk ke dalam masjid, berlomba untuk yang terbaik. Apa? Ya, tentu orang yang sholat di saf yang terdepan dengan saf yang kedua dengan ketiga itu keutamaannya berbeda. Pahalanya saf yang di depan itu lebih besar pahalanya. Ya, kata Nabi, kalau seandainya seseorang mengetahui apa ya Allah siapkan untuk saf yang pertama dan azan, ya, lalu kemudian seseorang ingin meraihnya, kalau dia tahu pasti dia akan melakukannya meskipun dengan mengundi para jemaah. Ya, kalau umpamanya mau azan, ya nggak ada 2 orang, ada 3 orang mau azan, mestinya berebut para jemaah. Kalau tidak ada di jadwal ya. Saya duluan, saya aja yang azan. Kenapa? Karena begitu besar pahalanya. Dan supaya memutuskannya adalah harus dengan diundi, ya undi saja. Itu saking untuk menggambarkan, Nabi menggambarkan orang fastabiqul khairat. Ya, di dalam saf yang terdepan kalau ada 1 kosong, di belakangnya ada 2-3 orang, harusnya berebut itu. Ya, bukannya malah isar, silakan. Tidak ada semangat fastabiqul khairatnya di situ. Kalau mempersilakan yang lain. Ya, tidak ada isar dalam masalah ibadah. Kalau ibadah harus serakah nih para jemaah. Ini saya pakai bahasa Indonesia para jemaah. Kalau serakah itu kan konotasinya jelek ya kan. Maka ada serakah yang dibolehkan. Serakah dalam hal apa? Serakah dalam hal kebaikan. Nah, itu fastabiqul khairat. Nah ini para jemaah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar As-Siddiq itu berlomba dalam hal kebaikannya. Ya, ketika Nabi SAW meminta untuk para sahabat untuk menyumbang, Umar ibn Khattab mengira bahwa dialah yang akan terbaik. Dia udah bawa hartanya banyak, aku kali ini pasti akan mengalahkan Abu Bakar. Itu kan ada semangat musabaqah ya. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Ternyata begitu sampai kepada Nabi, ini hartaku yang aku sumbangkan untuk jihad. Berapa ini ya Umar? Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Nisfahu, separohnya. Ini separohnya dibawa buat nyumbang. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq, nih hartaku. Berapa yang kau tinggalkan buat keluargamu ya Abu Bakar? Nggak ada yang aku tinggalin. Allah dan Rasulnya. Kirain dia menang. Ternyata Abu Bakar yang menang. Nah ini para jemaah, kalau dalam sebuah masyarakat sudah berlomba-lombanya dalam kebaikan, itu pertanda masyarakat yang madani, masyarakat yang sehat imannya para jemaah. Itu musabaqah. Ya. Dalam hal qiyamul lail, Umar ibn Khattab tidak ingin dikalahkan oleh Abu Bakar,
tapi berlomba lagi tetap aja kalah. Maka itu disebut dengan julukannya Abu Bakrin, bapaknya pagi-pagi, ya. Karena dalam urusan kebaikan Abu Bakar selalu duluan, diberi gelarlah Abu Bakar. Nah, ini yang kedua para jemaah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-mubadarah. Al-mubadarah itu kalau kita setarakan dalam bahasa Indonesia apa kira-kira? Lebih cepat di atas berlomba apa para jemaah? Bahasanya buru-buru, bersegera, berlomba. Yang lebih cepat lagi apa di situ? Yang lebih tinggi, mubadar. Apaan ya kira-kira? Hah? Express. Cepat. Kalau saya memahaminya, mudah-mudahan tidak salah, itu adalah emergency. Emergency itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditunda, nggak bisa ditoleransi, harus. Kenapa? Sebab kalau nggak dikerjakan, konsekuensinya adalah bahaya, celaka, hancur, binasa, rusak. Itu namanya al-mubadarah. Badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah kamu dalam melakukan amal. Maka kalimat badir itu harus kita pahami dalam benak kita, harus sekarang juga. Gak boleh entar-entar, kan ada kebaikan yang masih bisa ditunda. Tapi kalau untuk badiru harus segera. Ya, qabla fitanan kaqita'il lail, sebelum datangnya fitnah. Kalau kamu tunda, entar keburu datang fitnah. Kalau fitnah itu udah datang, kamu udah nggak sempat lagi melakukan kebaikan. Maka para jamaah sekalian, ada kebaikan yang sifatnya itu emergensi, harus didahulukan. Apa itu contohnya? Contohnya diantaranya adalah para jamaah, satu ketika diceritakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sedang sholat antar zuhur atau asar, ya. Lalu kemudian begitu Nabi selesai salam, tiba-tiba biasanya berzikir terlebih dahulu, Nabi langsung bangun, lalu kemudian masuk ke kamar, ke rumahnya, melangkahi pundak-pundak para jamaah. Tentu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu membuat para sahabat bertanya, ada apa? Kira-kira kok tumben selesai salam langsung berangkat? Apakah kira-kira kenapa tuh Pak? Orang banyak nanya-nanya, ada apa ya kira-kira? Apa ya Nabi mules? Biasanya kalau yang begitu kita memules ya Pak. udah nggak ketahanan, mau ada yang mau dibuang hajat. Ternyata begitu tidak lama kemudian Nabi keluar, orang masih pada bengong mikirin apa, ada apa. Nabi buru-buru. Baru Nabi jelaskan bahwa tadi aku teringat akan sebuah amanah, yaitu ada emas yang dititipkan kepadaku yang belum aku kembalikan, belum aku berikan kepada yang berhak. Aku tidak ingin itu menghambat aku nanti di pintu surga, atau aku tidak ingin emas itu sampai bermalam di rumahku. Aku ingin berikan. Nah, itu para jamaah ternyata menyampaikan amanah kepada yang berhak itu merupakan jenis ibadah kebaikan yang sifatnya emergensi. Ya, kenapa para jemaah? Padahal kalau kita pikir secara logika, kenapa entar aja kan bisa ya kan? Zikir dulu aja, paling berapa? 5 menit, 10 menit, entar juga kita berikan. Tapi kenapa Nabi harus menyegerakannya? Itu namanya emergensi. Jadi dahsyat para jemaah sekalian yang berbahagia, bisa memilah mana kebaikan yang harus diprioritaskan. Nah, itu namanya mubadarah. Nah, yang keempat ini dia yang sedang kita bahas. Falyatanafasil mutanafisun. Jenis apa lagi itu kira-kira? Selain bersegera, berlomba, emergency, at-tanafus. Itu para jamaah maknanya adalah kita bisa pahami dari kalimat dasarnya. Tanafas itu ya, satu akar kata dengan an-nafis. An-nafis itu adalah sesuatu yang
mahal, sesuatu yang berharga, tapi itu adanya jarang, unik, langka. Itu namanya an-nafis. Jarang ada, umpamanya ada orang punya barang berharga, barang apa namanya, koleksi, barang kuno, ya. Ini di dunia cuma ada 4 nih umpamanya. Di dunia cuma ada 5, satunya ada di kita. Yang sisanya bertersebaran. Ini namanya an-nafis. Sesuatu yang amat sangat berharga. Kalau dijual, wah belum tentu, Bung. Ya, karena apa? Karena berharganya itu. Maka falyatanafas itulah berlomba untuk mengejar sesuatu yang nilainya mahal itu. Apa itu? Itu dia. Al-Imam An-Nawawi membahasakannya adalah umurul akhirah. Perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kita di akhirat, maka semangat yang harus kita munculkan adalah at-tanafus, yaitu berlomba. Apa sama dengan berlomba yang lain juga sama untuk urusan akhirat juga, ya kan? Dengan musabaqah, dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Lalu apa yang membedakan antara kalimat tanafus dengan berlomba yang lainnya, para jemaah? Ternyata di antara makna yang terkandung dari falyatanafasil mutanafisun itu juga kalimat itu satu akar kata dengan an-nafas. An-nafas itu adalah ya nafas kita. Kita mengeluarkan udara, kita menghirupnya lagi, itu nafas. Maka berlomba yang sesuai dengan nafas itu maksudnya apa? Ya ini maksudnya tingkat cepatnya itu seperti hembusan nafas kita. Kalau kita nggak bisa hidup tanpa nafas. Jadi di atas dari al-mubadarah. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, ditambah lagi falyatanafasil mutanafisun. Mutanafisun itu artinya adalah orang-orang yang berlomba. Apa penekanan maknanya berarti, para jemaah? Kalau seandainya bapak-bapak yang senderan di sebelah kanan saya ini lomba lari ya sama saya, kecuali yang baju merah, bapak-bapak yang udah putih-putih ininya, jenggotnya, lomba lari sama saya, terus saya menang, saya hebat gak, Pak? Saya hebat gak? Saya lomba lari menang sama bapak-bapak yang rambutnya udah ubanan. Apa hebatnya? Tapi kalau saya menang lomba bersama seumuran saya, bersama para atlet yang cepat larinya, saya menang. Itu dia mutanafisun. Jadi perlombaan ini, percepatan ini adalah antara al-mutanafis, mutanafis, maka hendaknya menang. Jadi para jamaah, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya kejar itu umurul akhirah. Kenapa? Kalau ada peluangnya di depan kita, jangan disia-siakan, jangan ditunda-tunda, ya. Hendaknya kejar sekemampuan kita. Nah, karena apa? Karena kebahagiaan yang kita kejar itu adalah seperti dijelaskan dalam hadis ini, minuman arak yang terjaga, yang segelnya itu aja terbuat dari misik, ya, minyak wangi. Bagaimana itu menerjemahkannya, para jemaah? Masih mungkin belum 100% kita bisa menangkap makna berlomba-lomba itu. Kita perlu mendapatkan penjelasan yang lebih lagi, para jemaah. Karena target kita adalah kita ingin merubah mindset kita, merubah perilaku kita di hadapan kebaikan, di hadapan ibadah kebaikan yang nilainya itu adalah memberikan kebahagiaan kita, yaitu surga di akhirat. Kita ingin menjadi mutanafis. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan contoh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dengan contoh menjadi lebih jelas makna ini. Yaitu sebelum saya jelaskan hadisnya, para jemaah, ini menceritakan tentang kisah yang pernah terjadi dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawain minuman. Ya, utiya bi syarabin. Dibawain minuman bi syarabin minhu. Lalu kemudian fasyariba minhu, Rasul meminumnya. Sementara Rasul ingin berbagi minuman ini para jemaah. Dan saat itu kondisinya adalah minumannya terbatas. Ini orang segini banyaknya harus kebagian semua. Bisa nggak, Bu? Cukup nggak segini, Pak? Sekarang saya isep-isep dikit-dikit. Kalau banyak tinggal keluarin lagi di kantor, bagian sarang satu, bawa pulang nggak bisa kalau banyak. Ini minuman segini-segininya. Lalu kemudian Nabi SAW ingin membagi minuman ini kepada para hadirin jamaah. Dan dibuat itu gambarannya oleh rawinya Sahal bin Sa'ad ini. Bahwa Nabi SAW akan memberikan kepada para sahabatnya, tapi mana yang harus dia kasih duluan. Dia ceritain sebelah kanannya Rasul, ini ada seorang anak muda. Umurnya belasan tahun. Anak muda. Sedangkan di sebelah kirinya aki-aki. Tahu aki-aki pada jemaah? Orang tua yang udah sepuh, asyikh, ya, syuyuh. Kalau bapak-bapak saat itu ingin berbagi, mana yang harus dibagi dulu pada jemaah? Anak muda ini kah atau aki-aki dulu? Nah, kenapa? Enggak nih, minumnya nih mau dikasih siapa duluan? Saya kasih aki-aki yang udah tua apa yang anak muda dulu? Kenapa anak muda dulu? Kasihan yang udah tua dong, Pak. Udah kehausan juga, ntar bagian terakhir tinggal sisanya doang dikit. Bekas minuman orang lagi semuanya. Secara adab etika yang kita pahami pada jemaah, kalau ada anak muda butuh minum, ada orang tua butuh minum, mana yang diduluin? Orang tua secara adab, ya kan? Kalau kondangan aja, kalau ada kakek-kakek tua diduluin, ya kan? Naik bis juga kalau ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ya duluin, ya nenek-nenek duduk. Nah, Nabi SAW mau minum, kasih siapa dulu? Harusnya adalah secara nilai norma kasih yang tua dulu. Tapi inilah ilmu dari Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW yu'jibuhut tayammun. Rasul itu kalau dalam hal kebaikan itu sukanya lewat yang dari kanan dulu. Iya benar, ini anak muda, tapi dia adanya di kanan. Ini orang tua, tapi adanya di kiri. Salah duduk pada jemaah. Nabi secara fitrahnya, secara kemanusiaannya pengen kasih yang tua-tua dulu, lebih membutuhkan. Tapi Nabi secara keumuman beliau, kalau nyisir yang kanan dulu, pakai baju yang kanan dulu, apa saja mulai dari yang kanan. Sama kita juga kalau lagi kumpul pada jamaah itu baca Quran pamannya lagi kanan dulu muter dengan begitu, ya. Jadi para jamaah sekalian, Nabi izin dulu. Nah, izinnya Nabi kepada anak muda ini adalah pertanda secara etika seharusnya mereka duluan, ya kan? Buktinya dia izin dulu. Ya, hai fulan, ya gulam, wahai anak muda, boleh enggak aku izin, aku kasih mereka dulu minuman ini. Bahkan pertandanya mereka yang lebih berhak. Apa kata dia? Kalau kita jadi dia, izinin enggak, Pak? Kalau kita jadi anak muda ini, Nabi yang minta izin, apa yang dikasih, ya enggak? Nabi yang izin. Yang kedua, yang mau ditawarin orang tua yang udah kehausan. Ternyata apa jawaban anak muda ini? Tidak aku izinkan. Kagetlah itu orang semuanya. Itu anak muda, kalau bahasa kitanya songong banget. Satu songongnya apa? Nabi udah minta izin. Yang minta izin Nabi, masa yang diizinin, ya kan? Dua, kakek-kakek. Kenapa dia bilang nggak izin? Tahukah pada jamaah sekalian berbahagia? Siapa anak muda ini?
Dalam hadis itu dikatakan dia adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas, ahli ilmu, orang berilmu. Tahu ya, ini orang tahu itu, bukan orang Arabiyun, bukan orang Arab Baduy ya, orang bukan Arab gunung. Gak dikasih. Kalau kita hadir saat itu, kita sewot nggak sama dia? Tuh anak siapa sih? Siapa bapaknya? Kok kurang ajar bener? Oh, Nabi izin kagak dikasih, ya kan? Tapi Nabi apa ya? Nabi kasih. Tawadhu'a ala yadi. Dikasihlah itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada anak. Diminum beneran. Nah, apa para jamaah? Alasannya kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak mengizinkannya? Kenapa? Ini dia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, wallahi ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan. Aku enggak akan mendahulukan orang lain untuk jatah bagianku yang darimu itu. Ternyata Ibnu Abbas menginginkan minuman bekas minuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keberkahannya itu yang di. Kalau urusan minum para jamaah, umpama kalau Ibnu Abbas izinkan kasih ke orang tua ini, dia dapat pahala nggak? Seumpama, ya dah ya Rasul, kasih dah, ntar saya beli lagi di luar bisa, kan gitu ya. Umpamanya, duit juga ada, yang tukang jajan juga apa, yang jual juga banyak. Kalau dia mendahulukan orang tua itu, dapat pahala nggak dia? Dapat. Tapi kenapa nggak dikasih juga sama dia? Bagus lagi akhlaknya kalau diizinin. Tapi ngapa nggak dikasih juga? Ini namanya falyatanafasil mutanafisun. Kalau urusan ini namanya an-nafis, minuman banyak, tapi yang dari kamu, yang dari Rasulullah SAW langsung habis Nabi minum. Ini Rasul ya, bukan minuman saya, ya, bukan minuman Ustadz, tapi minuman Rasul, ya. Nggak dikasih sama Ibnu Abbas. Minum. Marah nggak kira-kira yang aki-aki? Yang tua-tua kagak marah. Kenapa? Emang hak dia dari yang kanan dulu. Nah, inilah makna falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat saya kagak mau ngalah gitu. Jadi boleh rakus, tapi untuk urusan yang an-nafis. Kalau lagi kondangan, tiba-tiba para jemaah lagi ngantri, telurnya tinggal 3, yang ngantri 5. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Ya ngalah aja, itu mah urusan dunia. Ya. Tapi urusan an-nafis, sesuatu yang barokahnya yang tidak ada lagi, dia belum tentu dia dapatkan. Minuman Nabi mau berbagi, itu tidak akan didapatkan. Nah, kemudian para jamaah, hadis yang berikutnya, 2 hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk memberikan gambaran tentang makna falyatanafasil mutanafisun. Yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bercerita tentang kisah seorang nabi, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, tentang kisah Nabi Ayyub. Kalau dengar nama Nabi Ayyub, para jamaah, yang ada di benak kepala kita, itu kira-kira kisah yang paling lekat dengan beliau apanya? Sakitnya ya, sakit kulitnya yang sampai parah. Tapi di sini diceritakan adalah bahwa kata Nabi, dahulu baina Ayyub alaihissalam yaghtasilu uryanan. Nabi Ayyub dulu pernah mandinya nggak pakai baju. Kalau nggak pakai baju namanya apa? Ya, telanjang. Ya. Ini menjadi dalil bahwa bolehnya mandi itu di ruang tertutup melepas pakaian. Lalu kemudian tiba-tiba fakharra alaihi jarad min zahab. Tiba-tiba jatuhlah itu seekor jaradun. Jaradun itu belalang min zahabin, dari emas. Ini yang nggak habis pikir nih, belalang dari emas maksudnya. Kalau cincin dari emas, iya nih, belalang dari emas. Jangan diceritain deh, ya, jangan ditanya ya. Ini juga nggak dijelasin. Pokoknya itu barang dari sesuatu yang nafis, yang nggak ada duanya. Maka begitu jatuh ke bajunya, ditangkaplah itu belalang. Ketika diambil, ya, sekarang burung kan bukan dari emas saja disimpan, dipiara ya kan. Ya, ini apalagi belalang, tapi kemudian bentuknya seperti dari emas. Maka kemudian para jamaah, ketika diambil oleh Nabi Ayyub, fanadahu rabbuh,
Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Ayub. Ya Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Kenapa kamu ambil juga itu belalang? Bukankah aku sudah cukupkan? Sudah aku kaya buat engkau kaya. Engkau tidak butuh lagi itu belalang itu, ngapain kamu ambil juga? Paham pertanyaannya para jemaah? Ternyata salah satu sifat atau salah satu kisah Nabi Ayub yang diceritakan itu adalah bukan dari segi kulitnya aja yang sakit, ya, penyakitnya, tapi juga Nabi Ayub termasuk salah satu nabi yang terkenal kaya para jemaah. Hartanya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak. Ya, pokoknya semua fasilitas hidup ada sama dia. Sampai setan pun ngiri. Pantas aja dia rajin beribadah, apa aja dia punya. Nah, akhirnya diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Nabi Ayub itu beribadah kepada Allah bukan karena semua fasilitas hidup udah ada, tapi emang dia ikhlas karena Allah. Maka diambillah itu nikmatnya satu persatu. Ya, dimatiin anaknya, satu persatu wafat. Kemudian kasih penyakit, akhirnya habis uangnya, pergi istrinya semuanya. Tapi Nabi Ayub masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Allah kasih kesembuhan, maka digantilah dengan istri yang baru, yang lebih baik, anak yang baru, harta yang baru. Nah, ini tibang cuma belalang doang, ngapain kamu ambil? Kira-kira begitu. Apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? Walakinni wa bala wa izzatuka. Benar ya Allah, aku sudah cukup dengan apa yang aku punya. Ya, demi kemuliaanmu. Walakin lagi nabi'an barakatika. Akan tetapi untuk urusan barokah dari engkau ya Allah, nggak ada kata cukup buat aku. Duitku udah banyak, tapi ini jatuh dari langit, ini barang nggak ada kita beli di online, nggak ada kita beli di pasar. Ini yang namanya an-nafis, berkah dari Allah. Maka aku tidak ada cukup-cukupnya. Kata para ulama, kita mengartikan atau menjelaskan hadis ini adalah ini dalil hadis, ini menjadi dalil, hadis ini menjadi dalil bahwa boleh nggak jadi orang kaya? Boleh. Bolehkah jadi konglomerat? Boleh. Bolehkah jadi pemimpin, penguasa? Boleh. Tapi catatannya ya adalah liman wasiqa min nafsihi bisyukri. Bagi orang yang percaya, yakin kalau seandainya Allah kasih itu kekayaan, dia mampu mensyukurinya. Kalau Allah kasih itu kekayaan, dia tidak terlena dengan kekayaan tersebut. Kalau kita punya kemampuan itu, maka boleh. Begitu. Cuma kan jarang, orang rata-rata lagi miskin doang, pengen kaya, udah kaya, lupa. Nah, ini para jamaah barangkali gambaran falyatanafasil mutanafisun. Maka ada banyak perbuatan-perbuatan barangkali di sekeliling kita ini, ada yang sifatnya keakhiratan, ibadah, orang mengejarnya. Kalau emang itu untuk kebaikan akhirat, kenapa tidak? Tapi dibalik itu juga para jamaah, ada orang yang datang ke pasarnya rajin, dagangnya rajin, ternyata itu dia cari untuk urusan akhirat. Boleh atau tidak? Boleh, asalkan itu ditujukan untuk kebaikan akhirat. Saat ini orang lagi pada nyalek, ya, pada nyapres, boleh apa enggak? Kalau emang ada yang tujuannya adalah untuk akhirat, maka itu menjadi tidak menjadi hina, asalkan tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai azan isya aja ya. Demikian para jamaah, sekedar mengisi kekosongan, tidak ada rotan, akar pun jadi. Mudah-mudahan akarnya pun masih kuat untuk bisa mengisi kekosongan dari ustadz atau guru yang semestinya mengisi pada malam hari ini. Mudah-mudahan mindset kita berikutnya berubah. Ketika kita bangun di waktu subuh, azan, yang kita ingat adalah urusan akhirat. Sehingga ngantuk kita, capek kita, lelah kita paksakan untuk datang, ya, untuk sholat ke masjid, untuk sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.